wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa li husuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Liqadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dunya wal akhirah wa li futuhi qulubina wa qulubikum wa li futuhi qulubi jami'i auladina dzurriyyatina wa azwajina banatina wa talamidina wa tilmidatina wa jama'atina futuhal arifin futuhal ulama'il amilin wassalihin wa ala man wa bi salafun as-salihun wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in jami'i masyayikhina lahya'i minhum wal amwat khususan hadrati Magaji Ali Juhdi Magaji Abdul Hamid Magaji Nur Ihsan Magaji Abdul Karim Magaji Marzuki Dahlan Magaji Mahrus Salim Magaji Jawari Magaji Sholah Magaji Muhammad Ma'asum Johari Magaji Ahmad Idris Marzuki Magaji Imam Yahya Mahrus Magaji Abdul Aziz Mansur Magaji Mehmet Zubair Magaji Ahmad Habibullah Zaini Muhammad Mahmud Basri ila hadratil Magaji Muhammad Tarwani Amin insyaallah wa ila hadratil jami' alifil kutubil lati ta'allamna wa 'allamna sayyidi Syabi Abdullah Muhammad sayyidina Imam Muhammad bin Ilyas Abi Zakaria wa ila hadratil sayyidi Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim Abdullah Samarqandi rahimahumullah wa ajarakumullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah salatu wa salaman ala Rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Al-Ikhlas Komplek Aku Tahu dan Bandar Serimas, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Ikhlas yang juga sangat kami hormati, kami muliakan. Mudah-mudahan dengan berkah hadirnya kita di majelis dan tempat yang mulia ini benar-benar menjadi sababiyah Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan ridha, rahmat dan ampunannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berkenan menyelamatkan, membahagiakan dan memuliakan kita serta orang-orang tercinta terkasih kita, baik di dunia yang fana ini maupun kelak di akhirat yang langgeng dan abadi. Amin amin Allahumma amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan dengan memperbanyak mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sungguh hanya dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah kembali malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah di majlis yang sangat mulia, yakni majlis ilmu setelah sholat fardu berjamaah.
Mudah-mudahan Allah meridhoi majelis kita ini dan Allah jadikan majelis yang benar-benar membawa keberkahan, manfaat serta maslahah untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab Tanbihul Ghafilin karya beliau Asy-Syaikh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim Abu Lais As-Samarqandi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Wa qala Abu Bakar Al-Wasiti khifdut ta'ah asyaddu min fi'liha. Beliau Al-Imam Abu Bakar Al-Wasiti mengatakan menjaga ketaatan itu jauh lebih berat dibanding melakukan ketaatan. Melakukan ketaatan ini meskipun berat, masih jauh lebih berat menjaga ketaatan yang telah dilakukan. Menjaga agar ketaatan yang telah dilakukan itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berat. Sedekah semisal, mungkin bagi orang-orang yang terlalu cinta dunia, punya sifat bakhil, berat. Tapi jauh lebih berat ketika seseorang sudah sedekah menjaga agar sedekahnya diterima oleh Allah. Ada saja yang dilakukan oleh orang yang bersedekah sehingga dia tidak bisa menjaga sedekahnya. Ada yang mengungkit sedekahnya, saat mengungkit saat itulah amal sedekahnya tidak terjaga. Banyak. Ada yang mungkin karena sedang beda paham dan pandangan dengan orang yang pernah diberi sedekah, lalu dia mengucapkan kalimat yang menghinakan orang yang menerima sedekahnya, tidak terjaga sedekahnya. Begitu juga amal-amal yang lain, sholat sunnah kita, puasa sunnah kita, bacaan Quran kita. Melakukan semua itu untuk sebagian orang memang berat. Tapi sekali lagi kata Imam Al-Wasiti, masih jauh lebih berat menjaga agar bacaan Quran diterima oleh Allah, agar sholat sunnahnya diterima oleh Allah, agar puasa sunnah dan amal-amal ibadah lainnya sampai ia menghadap Allah ini benar-benar diterima oleh Allah. Karena kelak di akhirat itu, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang ada nilainya, yang ada balasannya adalah amal-amal ibadah yang diterima. Kalau tidak diterima sebab sedekah diungkit atau melakukan ibadah lainnya bukan karena Allah, ingin dianggap dirinya yang terhebat, ujub, ingin memamerkan amal kesalehannya pada yang lain, maka ibadah-ibadah yang seperti ini tidak akan ada nilai nanti di akhirat di sisi Allah, karena dihapus pahalanya oleh pelaku ibadah tersebut. Nah, ini yang harus kita jaga. Makanya sekali lagi, hifdzut ta'ah, menjaga ketaatan ini jauh lebih berat daripada melakukannya. Li'anna mislaha kamisliz zujaj. Karena perumpamaan orang yang beramal itu, amal itu seperti az-zujaj, cermin, kaca.
Sari'ul kasri yang mudah pecah. Dan ketika cermin atau kaca itu pecah, bisa ditambal tidak? Bisa, mungkin zaman sekarang karena kecanggihan teknologi. Tapi secara umum kaca cermin kalau sudah pecah, la yaqbalul jabro, tidak akan bisa ditambah. Kadzalikal amal, begitu juga amal-amal kesalehan kita. Kalau sudah pecah maka tidak bisa ditambal. Apa yang menyebabkan amal kita ibarat kaca atau cermin itu pecah? In massahur riya kassarahu. Di antaranya yang pertama riya. Pokoknya amalnya selalu dipamerkan. Pamer, niatnya memang pamer, bukan kok ingin menunjukkan kebaikan kepada orang lain agar orang yang tahu kebaikan yang dilakukannya termotivasi untuk mengikutinya, bukan. Tapi niatnya memang memamerkan amalnya. Nah, ciri orang riya itu diantaranya kalau tidak ada yang lihat dia nggak mau amal. Kalau tidak ada orang yang lihat, tidak ada orang yang respon, mungkin dia tidak mau beramal. Apalagi yang bisa memecahkan ibarat amal kita itu cermin atau kaca, in massahul ujub. Merasa dirinya terhebat, di sini yang paling bagus sholatnya saya. Di sini yang paling rajin jamaah saya. Ini ujub namanya, bangga dengan dirinya. Pecah ibadah yang kita lakukan ketika dalam hati kita ada ujub, bangga dengan ibadah kita. Wa idza arada ar-rajul ayyamala amalan, kita dinasihati lewat kitab Tanbihul Ghafilin ini. Ketika ada seseorang yang ingin melakukan satu amal, wa khafar riya min nafsi, dan dia khawatir serta takut amalnya itu nanti bercampur dengan sifat riya. Khawatir atau takut, aku nanti kalau jamaah, aku nanti kalau sedekah, aku nanti kalau ngaji, aku nanti kalau puasa, aku takut dalam hatiku ada sifat ingin memamerkan ibadahku. Kalau ada orang mau beramal, dalam hatinya ada kekhawatiran amalnya bercampur dengan riya, in amkanahu ayyukhrijar riya'a min qalbihi, kalau ia mampu mengeluarkan sifat riya, rasa ingin memamerkan amalnya itu dari hatinya, yang bagi lahu ayyajtahida fi dzalik. Bagus, berusahalah untuk itu. Pokoknya berusaha diawali dari niat, ditata niat ketika mau melakukan amal, lalu dijaga dengan terus berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb, terima amal salatku ini, sedekahku ini, puasaku ini, terima dengan segala kekurangannya. Kalau memang mampu, lakukan amal yang benar-benar bersih dari sifat riya, berusaha menghilangkan sifat riya itu dari hatinya. Wa illam yumkinhu, tapi kalau nggak mampu, seperti kita mungkin banyak yang belum mampu, ya kadang-kadang mampu, kadang-kadang tidak. Apa nasihat beliau? Yang bagi ayyamala, tetap beramal, terus beramal, la yatrukul amal li ajli riya. Jangan sampai sebab merasa tidak mampu ketika beramal menghindarkan hati dari sifat riya lalu tidak beramal. Jangan. Kalau nggak mampu terus beramal, jangan dihentikan amalnya. Sebab kalau nunggu mampu benar-benar ikhlas karena Allah, dikhawatirkan sampai mati belum ikhlas, akhirnya nggak jadi amal. Seperti saat ini, kenapa nggak pernah ke masjid? Corona.
Terus nunggu berhentinya corona kapan? Ya kalau berhenti. Kalau sampai kiamat gak berhenti. Sementara yang lain masih terus istiqomah ke masjid, masih terus ngaji. Kamu sampai mati gak jadi beramal. Ya, tetap ikuti himbauan pemerintah, prokes ketat dilakukan dan seterusnya. Sama, jangan menunggu beramal kalau sudah bisa ikhlas. Meskipun belum bisa ikhlas, la yatrukul amal li ajli riya. Terus beramal. Ketika sadar bahwa amalnya masih bercampur dengan riya, masih tercampuri amal kita dengan ujub, dengan sum'ah, hati kita masih ada sifat merasa terbaik, lebih baik daripada yang lain, takabur, yastaghfirullah, mohon ampun, mohon ampun kepada Allah agar Allah berkenan menerima amal kita yang belum bisa 100% murni karenanya. Mohon ampun agar diterima dengan segala kekurangan dalam amal yang kita lakukan. Fala'allallahu ta'ala ayyuwaffiqahu. Harapannya apa? Bisa jadi ketika kita terus istiqomah beramal meskipun belum bisa ikhlas karena Allah. Terkadang ikhlas, terkadang campur ada riya. Lalu kita istighfar kepada Allah, mohon diberi kekuatan untuk mampu ikhlas dalam beramal. La'allallahu ta'ala ayyuwaffiqahu lil ikhlas fi amalin akhar. Bisa jadi pada amal-amal berikutnya, pada kesalehan-kesalehan berikutnya, Allah memberikan pertolongan kepada kita sehingga amal kita benar-benar bersih dari sifat riya, dari ujub, dari sum'ah, dari takabur, dan dari perkara-perkara yang ibarat amal kita itu cermin atau kaca bisa memecahkannya. Amin Allahumma. Jadi jangan pernah berhenti beramal. Jangan suka menunda amal. Karena bisa jadi amal yang kita tunda itu kita tak mampu melakukan di waktu yang lain. Makanya para ulama salafus soleh itu ketika terbersit dalam hati dan pikirannya ingin beramal, tidak ditunda, langsung dikerjakan. Cerita yang masyhur beliau Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ini seorang